Jadi begini, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Sataftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang akan selamat? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang selamat adalah golongan yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran sahabatku. Ini satu versi. Versi yang lain, ketika ditanya siapa golongan yang selamat, Rasulullah menjawab as-sawadul a'dham, golongan mayoritas. Versi yang lain, ketika Rasulullah ditanya siapa yang selamat, Rasulullah menjawab al-jamaah, golongan jamaah. Nah, dari beberapa versi ini, para ulama memberikan kesimpulan, berarti golongan yang selamat itu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Tanda-tandanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah ini tanda-tandanya adalah ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Kemudian tanda-tanda yang lain, ajaran mayoritas umat Islam ini sesuai dengan ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat. Ya kita ini umat Islam Indonesia sejak awal memang golongan ahlus sunnah wal jamaah. Yang di luar ahlus sunnah wal jamaah siapa di negeri kita? Wahabi, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Mereka minoritas, bukan mayoritas. Ajarannya bertentangan dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Idris Ramli menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 3 golongan. Namun hanya satu yang selamat, yaitu yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Di Indonesia, mayoritas umat Islam mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok seperti Wahabi dianggap bukan bagian dari golongan ini karena mereka minoritas dan ajarannya dinilai bertentangan dengan Nabi serta para sahabat. Untuk menjawab syubhat ini, kita dengarkan penjelasan Ustadz Firanda Andirja, Hafizahullah. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis, "Wasataftariqu hadhil ummah ala," dan umat ini wasataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwasanya umat ini akan terpecah, tercerai-berai, terpecah. Umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah, para sahabat bertanya, siapa manhum ya Rasulullah? Maka datang dalam beberapa riwayat, ada riwayat kata Nabi SAW, dalam beberapa riwayat Nabi menjawab, ya. Yang pertama kata Nabi, "Man kana ala ma alaihi wa ashabi." Ya, artinya yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan sahabatku. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Humul jamaah." Mereka adalah yang berjamaah, yaitu bersatu, berjamaah. Maksudnya bersatu di atas kebenaran. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Hum as-sawadul a'zam." Yaitu golongan mayoritas. Taib, ini berkaitan dengan hadis ini ya. Para ulama membahas bahwasanya 3 lafal ini, "Man kana mithli ma ana alaihi wa ashabi." Alaihi ashabi, apa yang aku dan para sahabat di atasnya,
dengan lafal jamaah dengan sawadul a'zam ini tidak ada yang berselisih. Ini maknanya sama semua. Maksudnya yang selamat adalah yang berjalan di atas jalannya Nabi dan jalan apa? Para sahabat. Yang di zaman tersebut mereka adalah mayoritas. Mereka adalah mayoritas dan di zaman tersebut mereka lah yang berpegang teguh dengan al-haq, dengan kebenaran. Maka tidak perlu dipertentangkan. Karena sebagian orang mengaku seperti Islam Jamaah, mereka mengatakan kita lah firqah yang selamat karena kita namanya Islam Jamaah ya. Mereka bilang demikian, dalilnya ada Islam Jamaah ya. Atau sebagian orang zaman sekarang mengatakan kamilah yang golongan selamat seperti sebagian ahlul bidah. Kenapa? Karena kami mayoritas kata mereka. Hendak maksud mayoritas ini bukan di zaman belakangan ya, tapi maksudnya zaman tersebut adalah mayoritas. Maka saya nukilkan perkataan Abu Syamah rahimahullahu taala yang seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang di mana beliau berkata tentang makna al-jamaah. Beliau wafat pada tahun 665. Beliau berkata, "Wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqq wa atba'ihi." Tatkala ada datang perintah untuk melazimi jamaah, maksudnya adalah melazimi al-haq kebenaran dan melazimi pengikut kebenaran. Wa in kana al-mustamsik bil haqqi qalilan, meskipun yang berpegang teguh dengan kebenaran cuma sedikit. Wal mukhalifu katsiran, ternyata yang menyelisih justru mayoritas. Li anal haqq alladzi kanat alaihi al-jama'atul ula, karena kebenaran yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya, minan nabi, karena hak adalah yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya, minan nabi wa ashabihi, nabi dan para sahabatnya, wala nadhara ila kathrati ahlil batil ba'dahum, dan tidak dipandang mayoritasnya atau banyaknya ahlul batil setelah mereka. Jadi yang dimaksud dengan sawadul azam mayoritas itu di zaman siapa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekarang orang mengatakan kita yang paling banyak berarti kita yang benar, setiap yang sedikit berarti salah, tidak. Ya, tidak ya. Oleh karenanya ini diingatkan oleh para ulama. Demikian juga Imam Al-Barbahari, beliau berkata ya, wal asasul ladzi bayyana alaihi al-jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahimahumullahu ajmain wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Jadi asas yang dibangun di atasnya ya al-jamaah ya adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini poin yang pertama. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ahli hadis. Kemudian hadis ini ternyata ya bukan cuma disahihkan oleh ahlus sunnah, seluruh ahlul batil juga mensahihkan hadis ini. Kalau antum buka bukunya, misalnya orang-orang Khawarij, mereka akan sebutkan akan terpecah 73 golongan, yang benar cuma satu, kamilah yang benar ya. Kalau nanti buka bukunya orang-orang Syiah atau bukunya orang Syiah juga mengatakan terpecah 73 golongan, yang benar kamilah yang benar. Nanti baca buku karangan orang Mu'tazilah, mereka juga mengatakan bahwasanya umat Islam terpecah 73 golongan, yang benar cuma satu, kamilah yang benar. Jadi hadis ini secara umum dibenarkan atau disahihkan oleh seluruh firqah ya. Dan masing-masing merasa dirinya yang paling benar ya. Tapi kita lihat ada syarat-syaratnya mau dikatakan benar. Ada syarat-syaratnya. Kemudian ada hadis yang semana dengan hadis ini ya. Seperti hadis Nabi SAW, hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi SAW, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku dia akan melihat perselisihan yang banyak. Itu perselisihan dalam masalah agama. Apa jalan keluarnya kalau banyak perselisihan? Fa alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnah al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Al-Madinah min ba'di, itu sunnah para sahabat. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Hadis itu juga semakna dengan hadis ini. Akan ada perpecahan dalam agama, perselisihan yang banyak. Solusinya bagaimana? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sama. Berpegang teguh di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Paham sampai di sini? Ini menunjukkan bahwasanya firqah najiyah, hadisnya tentang firqah najiyah hadisnya sahih dan didukung dengan hadis yang lain ya. Kemudian juga makna-makna ayat juga Allah melarang kita berselisih ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian tercerai-berai sebagaimana ya orang-orang ahlul kitab yang sudah tercerai-berai, Yahudi dan Nasrani. Ini juga mendukung hadis ayat Al-Qur'an tersebut, mendukung hadis yang sedang kita bahas. Nah, namun sekarang yang kita perlu bahas tentang lafal-lafal hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faedah ya. Bismillah. Yang pertama, lafal finnar ya. Lafal finnar, di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ya, menunjukkan bahwasanya mereka ini firqah-firqah ini
firqah-firqah ini melakukan dosa besar. Dosa besar, maka berbahaya, jangan sampai keluar dari firqah najiyah, dari golongan yang selamat. Karena keluar dari firqah najiyah membuat hal-hal baru dalam akidah yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka seorang bisa terjerumus dalam neraka jahanam, ya, dan dia terancam dengan neraka jahanam, berarti dia melakukan dosa besar. Yang kedua, sama, ya. Apakah firqah-firqah tersebut kafir? Firqah-firqah yang 72 kafir. Maka para ulama mengatakan mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir. Adapun yang kafir, maka keluar dari 72. Keluar dari berapa? 73, ya. Jadi yang ke-74. Di luar pembahasan, dalam kurung di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Contoh orang-orang zindik tidak masuk dalam hadis ini. Contoh orang-orang munafik tidak masuk dalam hadis ini, paham? Contoh orang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan dirinya, ittihadiyah, tidak masuk dalam hadis ini. Hadis ini berbicara tentang firqah-firqah dalam Islam yang mereka masih Islam tapi mereka terjerumus dalam dosa besar karena menyimpang dalam masalah akidah, ya. Dan ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, apakah firqah-firqah tersebut Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, yang mau baca silakan, saya tahu halamannya, ya. Yaitu jilid 3. Jilid 3 halaman 346, beliau berbicara tentang hadis ini. Dan beliau menjelaskan bahwasanya sebagian ulama mereka ada yang mentakyin siapa firqah-firqah tersebut. Di antaranya yang mentakyin misalnya, ya, adalah, jadi ada dua mazhab ulama, ada khilaf dalam hal ini. Ada yang memvonis, ada yang tidak memvonis. Yang memvonis di antaranya misalnya Yusuf bin Asbat. Di antaranya Ibnu Mubarak. Mereka berdua berkata, usulul firaq, pokok-pokok firqah kembali kepada 4. Kembali kepada 4, yaitu Ar-Rafidhah. Ya, ingat Rafidhah di zaman mereka ini bukan Rafidhah seperti sekarang. Rafidhah zaman mereka ini bukan Rafidhah yang mengatakan Al-Quran itu kurang, ya. Imam Ali Maksum itu muncul belakangan. Muncul apa? Belakangan. Istilah mereka Rafidhah bukan itu maksudnya. Sehingga mereka tidak mengkafirkan Rafidhah yang di zaman tersebut, ya. Di antaranya Rafidhah, kemudian Al-Khawarij, kemudian Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, kemudian Al-Murji'ah. Nah, dua ulama ini berpendapat inilah pokok-pokok dari firqah. Kemudian adapun ashab Imam Ahmad, yaitu murid-murid Imam Ahmad, kata mereka usulul firaq ada 5. Pokok-pokok firqah ada 5. Ditambah 1 di sini, yaitu Al-Jahmiyah. Waktu Ibnu Mubarak mengatakan, jadi Ibnu Mubarak dan Yusuf bin Asbat mereka mengatakan firqah asalnya ada 4, Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Kemudian masing-masing terpecah menjadi 18. 18 kali 4 berapa? 72. 18 kali 4 72. Waktu ditanya kepada Ibnu Mubarak, Jahmiyah bagaimana? Kok enggak masuk? Kata Ibnu Mubarak, Jahmiyah bukan Islam. Jahmiyah bukan Islam, keluar dari pembahasan. Paham? Dari pembahasan. Adapun Imam Ahmad mengatakan, murid-murid Imam Ahmad mengatakan bahwasanya 5 firqah utama ada Jahmiyah ditambah Jahmiyah, sehingga masing-masing terpecah menjadi 12. Paham? 12 kali 5 berapa? 60 kurang ya? 14 kalau gitu. Berapa sampai 72? 16 atau 14? 14 ya? 14 kali 5? Masih kurang ya? Udah bagi aja sendiri lah berapa. Pokoknya enggak sampai 72 kurang ya. Intinya 16 kebagi 2 kali 5
Berapa? 50? 6 kali 5? 80. Kelebihan. Ya udahlah. Begini, intinya 5 ini terpecah-pecah menjadi 72. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, lebih cenderung kepada mazhab yang tidak memvonis ya. Dia menukil ini semua, tapi Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada mazhab yang tidak memvonis. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya. Kenapa kita untuk menekankan bahwa 72 tidak mudah? Sekarang apakah benar maksudnya 72 hanya terbatas pada 5 kelompok dan cabang-cabangnya? Dan apakah sekarang sudah 72? Hari kiamat kita kapan? Mungkin aja muncul firqah-firqah yang lain. Sehingga ini semua membuat beliau rahimahullah ta'ala tidak memvonis. Dan itu lebih hati-hati. Tugas beliau hanyalah menjelaskan kesesatan, kesalahan. Ada memvonis kamu termasuk 72, ini tidak gampang. Tidak gampang. Dulu saya punya kawan, anak SMP ya, di Sorong ya. Di situ ada sekelompok orang, mereka beribadah sambil goyang-goyang kepala, yang sambil meluk-melukan badan, goyang-goyang kepala, sampai ada yang pingsan, ada yang kerasukan. Ada seorang abri atau seorang tentara tanya, "Dek," atau polisi, "Dek, ini apa ini, Dek, kok ibadahnya kayak gini?" Kata kawan saya, "Pak polisi, Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, salah satunya ini," katanya. Mantap katanya. Jadi lebih hati-hati. Saya tidak melarang orang yang memvonis, masing-masing punya ilmu ya. Tetapi saya lebih cenderung kepada mazhabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Antum tidak perlu memvonis. Masalah neraka, masalah yang gaib. Tetapi antum menjelaskan kebatilan, kesesatan itu harus, dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tanpa harus memvonis ente termasuk 70. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat, yaitu yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Mayoritas yang dimaksud adalah di zaman Nabi, bukan sekadar jumlah terbanyak saat ini. Golongan yang terpecah dianggap melakukan dosa besar, tetapi tidak otomatis kafir kecuali jika keluar dari Islam. Ustadz Firanda Hafizahullah mengingatkan pentingnya berpegang pada ajaran Nabi tanpa mudah memvonis golongan tertentu karena urusan akhir mereka hanya Allah yang menentukan. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.